Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini saya bersama guru saya, Pak Yudi Pramuko. Beliau itu ditakdirkan oleh Allah, diberikan kemampuan oleh Allah untuk menulis sebanyak 70 buku. Maaf persisnya nanti mungkin dikoreksi. Terus beliau sudah membuat YouTube kebaikan kurang lebih 3.600 video yang sudah diupload ke YouTube. Nah, bagi saya video-video beliau, buku-buku beliau adalah dakwah-dakwah kontekstual, artinya dakwah-dakwah yang mencerahkan, dakwah-dakwah yang bisa memberikan sesuatu yang benar-benar kontekstual. Nah, Pak Yudi Pramuko, seperti apa sih dakwah di era sekarang itu atau mengajak kebaikan di YouTube itu seperti apa? Kenapa mesti tanyakan ke Pak Yudi? Karena sekali lagi Pak Yudi ini lahir di Malang, sekarang tinggal di Parung, sudah dihargai oleh YouTube begitu, dihargai dari banyak hal, sudah dapat piagam lah dari YouTube. Videonya sudah ampun-ampunan lah, sudah banyak. Enggak, Pak Ustadz? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih ya Pak Anton Rahmat, guru saya ini sudah ngajak saya untuk ngobrol, sharing. Ya, jadi poinnya itu bagaimana mengoptimalkan peran YouTube ya dalam kehidupan kita. Yang baru muncul YouTube itu kan tahun 2005 ya. Dan saya merasa banyak orang yang belum bangun, masih tidur bahwa ada gejala modern yang baru sekarang yang disebut YouTube, tetapi masih dianggap sebelah mata. Tidak-tidaknya hanya diposisikan YouTube itu sebagai ini, Kang, sebagai apa? Bukan untuk mengoptimalkan atau mengaktualisasikan diri, tapi sebagai alat untuk mencari kesenangan sesaat ya. Harusnya kalau menurut saya, hemat saya, YouTube itu harus dijadikan ini apa ya, selain profit center misalnya, bisa memetik keuntungan secara finansial, juga yang lebih penting untuk bagaimana kita menjadi produktif ya di dalam memproduksi jejak-jejak kebajikan di semesta itu. Jadi itu yang lebih penting, karena spreading, Kang ngerti spreading nggak, Kang? Sebaran. Saya kadang-kadang ciri khasnya beliau mengut kata-kata itu saya nggak ngerti sebenarnya. Jadi kita pakai istilah-istilah asing untuk supaya kelihatan lebih gagah, supaya lebih gagah aja sebenarnya kan. Supaya kelihatan pinter gitu loh maksudnya. Ampun. Iya. Kadang-kadang kita bosan juga ya memposisikan diri sebagai tukang donat ya. Kayak tukang donat tuh nggak ada mutunya. Sebenarnya iya juga nggak ada mutunya. Jadi untuk mengimbangi itu kita pakai kata-kata asing ya supaya kelihatan lebih gagah secara intelektual ya kan. Karena orang-orang pintar juga yang suka ngomong tuh seperti Rocky Gerung, Refli Harun, siapa lagi tuh, Karni Ilyas, suka pakai istilah-istilah yang asing gitu kan, sehingga rakyat nggak ngerti, ya nggak? Rakyat nggak ngerti kayak saya karena terhambat ya oleh istilah-istilah itu. Ya kan? Terus misalnya oligarki politik, nah neta oligarki politik, kurang gitu ngerti sampai sekarang ya kan. Rakyat apa lagi? Tapi kira-kira apa oligarki politik itu apa kira-kira, Prof? Nggak tahu maksudnya. Jadi akhirnya dakwah itu nggak nyampe karena dihalangi oleh istilah-istilah asing itu. Itu yang pertama sebenarnya problem dakwah di YouTube ya, problem dakwah kontekstual ya.
Kenapa? Kan penggemar YouTube ini kan dari orang yang, mohon maaf, yang apa kalau bahasa Kang Anton itu uneducated people ya, orang yang nggak terdidik. Apa itu Sampai, artinya? iya, orang yang pendidikannya secara formal tuh rendah gitulah ya. Ya yang begitulah. Sampai yang sepinter-pinternya kan ada di YouTube yang nonton kita ya. Jadi betul-betul bahasa yang kita ungkapkan harus tidak-tidaknya dimengerti sama penonton yang kira-kira lulusan SD gitulah. Ya, kalau oligarki politik, nah lulusan SD kan nggak ngerti ya. Kalau cireng dia ngerti kan. Wah, beda. Nah itu problem utama menurut saya dakwah di YouTube itu dulu, menurunkan kegagahan, menurunkan kegagahan intelektual yang tercermin dalam istilah-istilah yang asing gitu. Kedengeran ya suara saya? Masuk ya? Dengar. Saya ingin kelihatan ini apa namanya, ingin kelihatan lebih akrab gitu. Ya, jadi dilanjutkan dulu, Pak Dokter. Enggak. Iya, ya udah itu aja. Iya, iya. Apalagi Makasih. Jadi mesti santai begitu ya, gampang diterima, mudah dicerna kan gitu ya, Pak Dokter ya. iya. Ya, jangan pakai istilah-istilah yang apa tadi seperti asing begitu ya. Nih, kalau sama-sama pakai topik kelihatannya lebih akrab deh. Enggak, lebih kelihatan lebih banyak dosa. Jadi Kalau topinya dalam dimiringkan saya ini, belajar dari kalau topinya dimiringkan ya gimana kayak tuh? generasi milenial, Iya, milenial. iya. Jadi bahasa-bahasa itu yang dicontohkan oleh bapak-bapak kita, terutama oleh Muhammad Natsir ya. Hmm. Tulisan-tulisan Muhammad Natsir. Ada istilah-istilah yang canggih gitu. Ya, semua begitu sederhana. Sama dengan Buya Hamka. Tapi Pak Nasir itu kan mengerti bahasa Perancis, ngerti bahasa Belanda, ngerti bahasa Latin, ngerti bahasa Arab, ngerti bahasa Inggris, itu Pak Nasir ya. Tapi ketika dia nulis, itu bahasa-bahasa asing itu hilang semua. Karena dalam tulisan yang lain, Pak Nasir pernah bilang, itu jangan sampai dakwah kita terhenti, terhalang oleh istilah-istilah yang asing yang orang nggak mengerti. Tuh. Jadi pesannya justru nggak sampai karena kita halangi dengan bahasa-bahasa yang menurut kita bagus, gagah, tapi kita sendiri yang ngerti, orang lain nggak paham. Itu yang Menurut dicontohkan. saya, menurut saya Pak Yudi Promoko dari Parum YouTuber tercua di Indonesia ini berhasil membangun budaya dakwah di YouTube. Paling tidak dipercaya untuk membangun masjid, dipercaya untuk membangun pesantren, dipercaya untuk membangun jamban-jamban umum, dipercaya untuk membantu usaha kecil menengah, dipercaya untuk membantu pengusaha-pengusaha kecil dan jumlahnya ratusan. Saya kira itu bukan hanya dakwah bil lisan gitu ya, tapi betul-betul dakwah bil amal. Nah, untuk mencapai ke situ melalui YouTube kan orang bisa terbangun kepercayaan. Itu Iya, kira-kira kenapa tuh Pak Yudi bisa terbangun kepercayaan seperti itu? mungkin ya, menurut analisa saya gini, ada kecenderungan umum kalau dakwah di YouTube itu kemudian akhirnya murni dakwah virtual ya, online ya, sehingga mengabaikan aspek yang real, yang apa istilahnya, yang offline ya. Padahal dakwah itu kan sebenarnya kalau Pak Nasir mengatakan diperlukan tatap muka, meskipun ngomong sama yang mau kita ajak, yang mau kita dakwah itu tatap muka itu jauh lebih penting gitu loh, ya kan? Itu akan berkesan lebih lama. Apa kontak wajah secara langsung, bukan virtual gitu. Nah, saya merasa kembali ke pertanyaan Kang Anton tadi, saya ingin menghindari kekeliruan umum semuanya lewat
YouTube lewat offline. Makanya haruslah diimbangi dengan dakwah yang offline. Makanya terus saya sendiri nyontohkan dakwahnya lewat gerobak. Saya sendiri dorong gerobak gitu loh. Ya kan? Terus bikin gerobak, bikin sumur sampai 20. Sekarang lagi bikin pesantren tuh meskipun kecil yang pertama ya. Dan masjid 6 syuhada. Kita tunjukkan gerakannya haruslah membumi gitu loh. YouTube itu hanya sebagai tools. Toolsnya naon ya, tools alat aja gitu. Iya. Untuk komunikasi. Dan orang kemudian salah menurut saya, terutama para YouTuber atau orang yang bergerak di bidang YouTube, kemudian menjadikan YouTube sebagai tujuan. Sebenarnya alat. Gerakan dakwahnya mah harus di bumi ya. Harus apa istilahnya? Bersentuhan langsung gitu ya. Ada yang konkret gitulah, ya kan? Kalau lewat YouTube, lewat ide-ide itu kan levelnya level kognisi ya. Level apa? Menyentuh, mengubah kesadaran saja. Tapi kan harusnya orang itu kan juga nggak cukup hanya tercerahkan kan, dia harus berbuat apa gitu ya. Berbuat apa itu kan konkret. Misalnya kita dorong dia supaya mandiri, terus harus menolong diri sendiri, caranya dengan wirausaha. Lah terus kita harus konkretkan wirausahanya apa, UMKM yang konkretnya gerobak itu gitu. Jadi harus dikasih fasilitas, ini lo gerobaknya supaya mandiri. Nggak cukup dikasih dalil bahwa tangan di atas lebih bagus dari tangan di bawah. Terus amal yang terbaik adalah amal yang dikerjakan oleh tangan sendiri, kata Rasulullah ya. Tapi konkretnya kumaha tuh dalam konteks membuat dia PD, ekonominya mandiri ya. Nah, terus lahirlah gerakan Grodol tadi. Grodol itu gerobak dakwah Saljul Ali. Dicarikan donasinya bikin gerobak buat yang perlu gerobak. Gitu. Yang beli Quran, yang perlu Quran carikan Qurannya, ya kan? Karena untuk beli Quran itu kan 150.000 ya. Untuk konteks masyarakat sini yang beri beras satu hari seleter atau setengah liter, boro-boro beli Quran. Quran ada sebuah kemewahan ya. Nah, gerakan Quran ini kan dia ini Kang harus offline ya, harus konkret ya. Gak cukup sok atau kedah bisa ngaji Quran ya. Nah, hari Qurannya nggak disiapin ya kan. Sekarang ada ide tadi pagi saya nemukan hadis Arba'in itu yang kecil Imam Nawawi ya, yang ada terjemahannya. Kayaknya perlu dibikin gerakan nih, gerakan cinta Rasulullah supaya kenal hadis-hadis ya. Mau kita carikan dana, beli hadis kecil itu, terus satu keluarga dikasih 2 hadis itu, bukunya, supaya baca, kenal hadisnya gitu ya, kenal Rasulullah. Nah, itu kan YouTube sebagai alat saja, tapi gerakannya haruslah membumi. Kalau dalam perspektif saya dakwah YouTube harus begitu. Bukan hanya show off, hanya ngeprank, hanya apa ya istilahnya. Ya begitulah. Kalau konteksnya dakwah ya. Kan dakwahnya dakwatan memanggil orang Mengajak ke jalan Allah. Ya enggak? Dakwah memanggil orang kembali ke Allah. Bukan dakwah ila ana, bukan dakwah kembali ke saya. Supaya kita tambah hebat, tambah populer, tidak, tapi dakwah ilallah. Laisa dakwah ila ana, kata Pak Nasir di fiqh dakwahnya. Ya kan? Nanti kan persoalannya kalau dakwah lewat virtual tuh lama-lama si dai ini lama-lama kata Pak Nasir dia bergeser, bukannya memanggil orang ke jalan Allah supaya orang mengagumi dirinya sebagai YouTuber. Itu problemnya. Banyak problem-problem dakwah virtual itu. Kecuali kalau orang-orang yang udah ilmunya mumpuni sih selamat kayaknya. Kalau kita mah kan kudu belajar. Gitu Kang. Oke, kita pagi ini sudah dapat 2 ilmu bagi para YouTuber pemula seperti saya dan berniat berdakwah melalui YouTube dengan tema-tema yang kontekstual. Yang pertama, mesti sederhana, gampang dipahami. Yang kedua,
mesti ada amalan-amalan yang mengajak para penonton, mengajak para pemirsa untuk sedikit-sedikit beramal. Sedikit-sedikit kalau Pak Yudi ini membagi grodol sudah apa namanya sudah ratusan, membuat sumur, membuat 15 15 grodol ya. 15 gerobak. Terus kalau sumurnya 20. Sumur 20, masjid, pesantren. Kalau baru satu, baru hari ke 36 baru bikin. Kalau makan gratis yang tiap hari Sabtu itu sudah berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun, Pak Dokter? Itu kan sudah mulai tahun 2017 ya. Makan gratis sih. Ya? Meskipun cuman setiap Sabtu ya. Sekarang setiap Jumat. Nah, yang lainnya juga tentu banyak dari Pak Yudi ini. Terakhir Pak Yudi barangkali ada apa namanya kiat-kiat terakhir untuk berdakwah melalui YouTube itu seperti apa? Enggak, Pak Dokter? Kiat-kiatnya mah kudu selalu update ilmu ya. Selalu belajar gitu ya. Misalnya pelajarilah channel-channel yang lebih berkembang dari kita ya. Contoh misalnya channelnya Kang Deddy Mulyadi channel itu kan, ya kan? Yang ini Deddy Mulyadi Purwakarta? Iya, Purwakarta. Itu saya selalu ikuti itu. Terus channelnya Pak Im Wong, channel yang lebih bagus dari kita maksudnya ya. Channelnya Atta Halilintar, channelnya yang luar negeri itu Mr. Beast atau PewDiePie gitu ya. Artinya dicari di mana sih kok mereka itu bisa berkembang gitu loh. Kita harus pelajari, meskipun nontonnya itu sambil rebahan kan nggak apa-apa. Sambil berbaring. Kan mereka yang ditonton nggak tahu kalau kita sambil rebahan. Iya, kadang waktu saya di WC pun ini mohon maaf, saya juga nonton pada Deddy Mulyadi. Nonton pada Deddy Mulyadi. Iya dulu. Ya pokoknya supaya umur itu nggak sia-sia. Enggak Deddy Mulyadi. Kapan-kapan Kang Deddy kita undang. Atau kita sambangin ke rumahnya ke Purwakarta, Pak Yudi. Dan katanya ini lagi pandemi. Oh, dia mah berani, dia mah bukan tipe yang takut pada pandemi. Iya, tapi kalau saya kan lain. Pak Deddy kan masih muda. Itu Kang. Jadi saya kira pertama kiatnya harus SB, Kang. SB. Selalu belajar. Selalu belajar. Ya, itu kunci dari segala kunci. Kata Rasulullah, belajar dari apa? Dari buayan sampai ke tepi kaki. Nah, itu bahasa Arabnya. Itu pokok. Terus saya kira yang kedua, untuk pertama-tama jangan berorientasi pada materi ya. Pada cuan. Gaji. Itu sih berikutnya lah. Tapi yang penting langsung diupload meskipun yang nonton 5. Karena sudah tersebar ke 5 orang ya. Ini nyindir YouTube saya yang nonton 5 orang. Enggak, saya sejak awal mengingatkan itu sejak 3 tahun yang lalu. Kan saya bikin pelatihan sampai 50 kali di sini. Gratis ya? Pelatihan bayar. Dulu bayarnya 200.000 terus 100.000. Jadi itu yang akan membunuh YouTuber pemula dengan pikirannya sendiri. YouTube-nya harus ditonton banyak orang dan dia akan mati pada hari pertama. Itu persoalannya. Iya betul. Jadi karena salah orientasi, dia ngikuti orang-orang yang viewernya banyak. Padahal maksudnya kan dalam dakwah itu ya kita sampaikan tabligh, menyampaikan saja. Kalau 5 berarti sudah sampai ke 5 orang kan. Jangan sampai terus kita meremehkan upload kita yang ditonton hanya cuma 2 gitu ya. Berarti sudah sampai ke orang lain itu loh problemnya. Soalannya itu yang suka
dilupakan oleh YouTuber pemula. Terus yang ketiga harus menurut saya kalau menurut saya harus ditarget, Kang. Upload itu harus ditarget. Ini bulan tahun ini saya kan menargetkan tahun ini 1.000 ya sampai Desember. Ini Tidak sekarang termasuk udah yang 9. short ya, yang short yang video 1 menit. 1.000 itu tidak termasuk yang short. Rata-rata jarang saya bikin semenit ya. Kecuali kalau ngambil video bagus, saya salurkan itu semenit ya, yang di apa, yang cuma semenit. Tapi jarang, saya minimal 5, 7, 10, ya 15 gitu ya. Di tahun Karena ini itu untuk targetnya mendukung 1.000 video. 1.000, sekarang kan bulan awal September ya, itu kan sudah 945 ya. Jadi kayaknya akhir Desember bisa 1.500 ya. Jadi harus Jadi ditarget karena apa? Kalau nggak berarti satu hari kira-kira 5 ya. Kalau 300 ya paling nggak 3 lah. Kalau mencapai 1.000 itu 3 minimal. Kenapa nggak kenapa harus ditarget? Kan sejak awal saya selalu ditargetkan 5 sejak jadi YouTuber pemula. Oke, sekarang saya selama 6 tahun itu pun mulainya udah 200 selama 6 tahun karena nggak ada target, nggak ada target. Terus akhirnya begitu menemukan YouTube itu kok viral, yang pertama itu yang 24 Desember pertama kali judulnya Rocky Gerung melawan pengkhianatan intelektual, itu kayak nggak mengubah segalanya ya. Nah ini saya targetkan 5. Makanya sekarang sudah 3.700. Jadi sebagai YouTuber dalam 3 tahun itu saya berarti 3.700 kurang 200 yang 6 tahun. Berarti sebenarnya saya sudah melahirkan 3.200. dan itu dakwah semua ya isinya. Enggak semua dakwah dalam pengertian kita rumuskan dulu dakwah itu apa gitu ya. Tapi paling enggak ada pencerahan, inspirasi, motivasi gitu ya. Nanti akan sesuai dengan muyul kita lah, sesuai dengan kecenderungan kita masing-masing ya. Ada saya ngaji, ada yang nggak ngaji, tapi ada kisah-kisah apa gitu ya. Ada merespon tentang politik kontemporer ya, disisipi dengan perspektif Islam gitu kan. Ya, artinya semuanya Karena yang mengajak lebih kebaikan saya ya. upload ini kan misalnya mengangkat isunya Megawati yang kemarin sakit dengan ini digabung yang sedang diupload nih, digabung dengan kudeta militer di Afrika Barat gara-gara politisnya pengen 3 periode langsung ditangkap presidennya. Itu kan contoh untuk kita ya. Megawati tentang kematian, yang perlu harus kita ingat bukan matinya tapi persiapan untuk mati. Pak Dokter, Gitu. Ya, kalau info terakhir yang paling update, sebetulnya Ibu Mega sakit nggak? saya nggak tahu, tapi poin yang saya angkat tadi, yang penting Kartini itu wafat dalam usia 25 tahun, saya bilang. Fatimah, putri Rasulullah, wafat dalam 28 tahun. Jadi poinnya itu bukan matinya, tapi persiapan mati udah siap tidak gitu. Siti Khadijah 65. Megawati 74. Jadi maksudnya biar orang menyimpulkan. Dan saya juga kemarin waktu sakit sebulan 2 bulan tuh teringat betapa kita takut pada mati dan takut pada sakit ya. Itu jadi ibroh, saya kira itu dakwah ya. Dakwah membentuk kesadaran baru ya kan. Nah, termasuk si Jenderal Letkol Mamadi Dombuai yang presiden itu yang tangkap presiden siapa si kudeta. presiden kudeta presiden siapa itu kan bisa pelajaran buat kita. Jangan aneh-aneh kok dari itu bikin simpul-simpul untuk 3 periode, jangan-jangan itu ada kerusuhan ya kan yang tidak disadari oleh politisi Itu karena Kodari gara-gara nyari pengen duit, 3 itu Kodari nyari uang. Iya, makanya. Jadi itu kan itu dakwah ya. Jadi itu saya bilang Megawati dan Letkol yang ngasih yang kudeta presiden itu sama-sama ayat-ayat kauniyah. Tanda-tanda kekuasaan Allah yang dibentangkan di alam semesta untuk kita perhatikan seksama. Nah, itu saya kira dakwah dalam konteks itu kan penting gitu. Jadi bukan hanya mengungkap Quran tapi juga perilaku orang-orang itu bisa menjadi
ibroh buat kita. Kata Imam Al-Ghazali kan gitu, bahwa hidup itu kan singkat. Tidak mungkin waktu hidup kita itu bisa mengalami seluruh pengalaman. Nah, ibroh pengalaman orang lain itu bisa menjadi pelajaran. Gitu. Nah, makanya kita angkat Megawati dan di apa namanya itu di tokoh militer Mamadi tadi di Afrika Barat, dan kita kasih judul selalu ada orang gila dalam sejarah. Tahu-tahu kesumpekan di Indonesia begini, ya kan? Tahu-tahu kalau ada orang gila muncul gimana? Misal, tahu-tahu ada militer mengebom istana atau membunuh pejabat bagaimana? Saking dia nggak punya cara lain, seperti dulu di Mesir itu, ya kan? Militer lagi parade militer, yang Presiden Anwar Sadat sama tamu-tamu diberondong kan sama militer yang lagi parade di depan panggung itu. Kan itu Dan pernah kejadian kan Pak Wiranto ditusuk misalnya kan. Nah, itu maksudnya selalu ada orang gila dalam sejarah, kita ingatkan gitu loh. Oleh soal 3 periode kan, soal kekuasaan yang harus dilanggengkan kan. Kalau perlawanannya di luar perkiraan, itu ternyata di Afrika kan kita lihat rakyat senang kan. Jadi orang gila itu jangan diundang ya. Iya, rakyat senang, ya enggak. Ini kan dakwah virtual, belajar dari orang lain gitu. Pada level yang negara politik lah kira-kira gitu. Saya kira kita harusnya kembali ke tadi, harus ada target, Kang. Target tuh. Kalau nggak ada target, ikhlas tuh nggak cukup ya. Kalau nggak ada target nanti nggak produktif gitu. Ya ikhlas sih. Tapi ada yang upload kan hiji seminggu kumaha tuh. Kan? Jadi harus ditarget untuk orang-orang yang mau serius menjadikan YouTube sebagai alat untuk dakwah gitu. Gitu saya kira. Kiatnya, tadi pertanyaan kiat. Oke Pak Dokter, kapan-kapan disambung lagi misalnya dengan membangun tema-tema, mencari tema-tema, kemudian mendefinisikan apa itu dakwah, karena Pak Dokter sudah banyak mewarnai YouTube dengan berbagai tema-tema yang itu saling terkait dan saling mencerahkan, rangkaian tema malah begitu. Matur nuwun Pak Yudi Promoko, dan saya minta ciri khasnya. Saya minta ciri khasnya Pak Yudi Promoko, yang YouTuber tertua yang itu ya. Ya terima kasih ya. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Fasbir sobron jamila. Bersabarlah. Fasbir sobron jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Dokter.